Oke, balik lagi bersama gua si bejat, si assassin silang. Oke. Jadi di sini gua akan mempertanyakan ke kalian bagaimana seorang assassin silang dual dagger itu berkecimpung di dunia KVM atau juga bisa dibilang kaya versus miskin. Jadi sebenarnya menggunakan assassin dagger itu gampang-gampang sulit gitu. Gampangnya itu kenapa? Kenapa bang? Gampang nggak bang? Oke, gue jelasin. Gampangnya itu kalian itu bisa menghilang dan langsung ke backup musuh. Jadi kalian tuh langsung aja gitu ke mereka-mereka yang di belakangnya itu seperti priest, seperti wizard, seperti juga sniper gitu. Terserah dari skala prioritas kalian tuh kemana. Nah kalau gue sendiri itu biasanya gue langsung hilang dan langsung ke belakang, langsung hantam si priestnya, langsung sodok-sodok, langsung gue gerayangi biasanya. Nah kalau udah kayak gitu kan mereka bingung gitu. Di Discord tuh pasti si priestnya udah, wah asasinnya. Nah mereka tuh langsung kocar-kacir dah. Langsung teman-teman kalian tuh udah langsung bisa nge-kill sisanya gitu kan. Enak gitu. Nah terus kalau misalnya susahnya apa bang? Nah susahnya itu main assassin dual dagger itu adalah kalian harus menggunakan mekanik skill kalian gitu. Jadi lu bisa lihat aja di sini tuh. Kalau misalnya skill gue yang gue auto itu cuman di halaman 2 doang, karena yang gue pakai itu di halaman 1 semua nih. Ini yang bener-bener yang ngilang, yang ngestun segala macem itu harus gue mainin sesuai dengan keinginan gue, sesuai dengan fleksibilitas seorang assassin cross dual dagger. Nah kalian pasti bertanya-tanya nih, gimana sebelum gue ke KVM tuh gimana build dari assassin dual dagger gue yang gue gunakan untuk bertarung di KVM atau kaya versus miskin. Miskinnya itu gue ya, miskin. Nah kalian bisa lihat sendiri nih. Sekarang kita cek, jebret. Ini dia ikut gua. Pasti kalian langsung banyak pertanyaan, bang itu kenapa lu pakai putih banyak banget, lu kenapa lu pakai set 50 bukan pakai 40, atau bang kenapa dagger lu biru, kenapa dagger lu plus 4 doang gitu. Oke, sabar. Di sini bro bejat bakal jelasin. Oke, yang gua bakal jelasin pertama adalah kenapa gua pakai set 50. Nah ini di sini gua ngambil efek dari setnya yang ini nih, yang Ancient Terror ini. Wah, Ancient Terror ini sakit banget guys, sakit bang, langsung menusuk ke dalam jiwa-jiwa musuh-musuh kalian. Nah sekarang gue jelasin dulu. After entering battle, poison up to 5 targets within a 4 meter radius and every 10 seconds. Buat kalian nggak ngerti bahasa Inggris, ini kita bakal ngehit musuh selama 10 detik itu ketika musuh itu berada 4 meter di sekeliling kita. Nah itu gue bisa ngehit 6% dari max HP mereka. Nah jadi makin tinggi max HP mereka, itu kena damage-nya bakal semakin gede. Lu bayangin kalau misalnya kalian ngelawan kayak priest yang vitality tinggi, atau kenaik yang pakai tameng dan vitality tinggi, itu yang badak-badak, yang cap kaki 3 lah, segala macam dah pokoknya. Ini 6% nya itu gede banget bro. Misalnya dia punya darah 1 juta gitu, itu bakal kena 60.000 per detik selama 10 detik. Berarti kena berapa? Kena 600.000 bro, damage dari lu sendiri. Gila gak sih? Nah itu dia. Nah ini juga harus di asken yang banyak ya. Ini juga baru asken 1, karena makin gede askennya ini makin gede juga kena HP persennya mereka. Nah yang kedua itu kenapa gua pakai set penetrasi dan PDMAX bonus. Ini juga bukan cuman gua ngambil setnya doang, tapi karena efek dari salah satu aksesorisnya ini tuh juga bagus-bagus banget. Kenapa gue juga butuh penetrasi. Ini penetrasi dan final PDMAX bonus. Kenapa gue butuh mereka? Di penetrasi itu kalian bakal ngurangin def dari musuh. Jadi damage kalian tuh masuk itu udah dikurangin, def dari musuhnya tuh udah dikurangin sama pepen kalian. Nah, kenapa PDMAX bonusnya juga harus gue gedein di sini? PDMAX bonus karena kan 40 kan juga ada tuh yang penetrasi tapi pakai PATK. Nah, PDMAX bonus ini, yang final PDMAX bonus ini di formula penyerangan itu di luar dari pepen. Jadi kalau kalian punya PDMAX bonus yang tinggi, itu damage dari PDMAX bonus itu yang dikali PATK kalian itu udah nge-bypass pepen dari musuh. Jadi ini kalau misalnya kalian PvP atau KVM nih bagus banget buat digedein gitu. Ngerti bro ya? Oke ngerti bang. Nah kalau nih, kenapa pasti ada pertanyaan lagi nih? Kenapa lu pakai daggernya biru? Ya ini gue sebenarnya tersesat ya. Gue juga lagi ngerjain dagger putih gue yang 50 nih, udah 2 biji kan nih, 50. Aduh, Nani? kristal gue petani, ketahuan ya guys ya. Tapi ini petaninya petani 5 hektar gitu loh. Jadi
nggak begitu F2P amat gitu equipnya gitu kan ya. Jadi di sini si bejat si assassin silang akan membantai musuh bersama timku yang enggak. Sorry. Jadi gue di sini mau menayangkan ke kalian video bagaimana KVM yang ideal, yang cukup enak, cukup gampang bagi gue Assassin Dagger. Tolong sultan habis nonton ini jangan dibantai ya. Saya cuma petani di sini. Jadi di sini gamenya itu lumayan gampang, gue bakal liatin ke kalian. Jadi di sini ini merupakan combo assassin yang paling gue suka ya. Jadi masukin Venom Dart, masukin Venom Splasher, jadi udah ada 2 DOT Poison di musuh kalian. Langsung kalian hantam dengan Mirror Image biar si musuhnya itu nggak bisa kemana-mana dari poison kalian yang ada di lantai. Coba kita perhatikan lagi ya. Gue datang, gue stun Venom Dart, habis itu Poison Splasher, langsung di Mirror Image. Jadi ini musuhnya tuh langsung bocor dengan poison yang udah kalian taruh gitu. Dan ini gue dibantu sama di sini kuat banget, bener-bener kuat banget, jauh lebih kuat dari gue buat ngebantai si Priestnya. Dan kalau Priestnya udah mati itu udah tinggal makanan musuhnya aja satu-satu gitu. Masa takut mati karena kita masih punya Priest. Nah, di sini untuk game yang kedua ini gampang-gampang susah. Sebenarnya menurut gue ini lebih susah dari game yang ketiga. Cuman ini nggak sekompleks game yang ketiga tuh, bener-bener memutar otak. Tapi ini menurut gue lebih susah gitu. Nah, lebih susahnya kenapa? Karena ini Wizardnya jago banget dan Priestnya itu tebel. Dua-duanya Priest sama Wizardnya itu nggak bisa di stun pakai Obeon D3 dan Darkbinder kayaknya. Nah, jadi si Wizardnya ini bener-bener nempel banget sama Priestnya, ngelindungin banget. Sampai gua tuh dibikin gak bisa gerak sama dia pas gue mau coba untuk ngekill Priestnya. Ini langsung disimak aja gitu loh. Langsung di freeze gitu. Gue aneh sih bisa kayak gitu, jadi banget. Ini tuh langsung di backup juga sama assassinnya, gue langsung di Mirror Image, langsung di freeze pula gitu. Dan ini gue langsung dihidupin lagi sama Priest kita yang gede banget. Gue langsung lanjut untuk ke Priest, tapi langsung lihat langsung di freeze lagi sama Wizardnya, langsung di Storm Ghost. Gue harus bener-bener ngilang-ngilang terus nih di sini. Nah, terus itu juga gue mau mencoba ke Wizardnya, dia malah pakai Firewall, langsung pental-pental lah gue. Dan langsung di freeze lagi, ini bener-bener cepet banget hasilnya. Jadi atas piala yang ngejar gue harus langsung positioning lagi ya. Sama sekalian buat nambahin darah lagi, regen darah. Jadi gue bilang sebentar, nyari darah sambil dari posisi. Ini gue bantu sniper gue dulu, kita stun dia biar bisa keluar, langsung kita bunuh aja, apa-apa Priestnya jauh. Dan langsung gue kembali nyari Priestnya lagi. Nah di sini dia masih ditempel sama Wizardnya. Dan sekarang WS juga nempel buat mengajar gue. Untuk akhirnya tapi kelepas si Priestnya dan bisa langsung dimakan sama Cookies dan Sigo. Nah disitu udah langsung tinggal satu, langsung di DPS full aja dan mereka langsung mati, die. Oke, jadi buat game yang ketiga ini menurut gue susah banget. Why bang? Why itu artinya kenapa ya kalau kalian gak bisa bahasa Inggris. Jadi kenapa
game ini menurut gue susah banget. Kenapa bro bejat menurut lu game ini susah banget? Kenapa? Karena mereka punya dua priest yang dua-dua tuh sama-sama tebal banget. Nah, yang bisa kalian lakukan dalam situasi ini strateginya adalah membunuh dua priest ini secara bersamaan sehingga nggak sempat untuk mereka ngeres satu sama lain. Atau nih kalian batas satu priest dan satu lagi dijauhkan atau di stun lock gitu sampai mati, sehingga pokoknya mereka nggak bisa ngeres satu sama lain gitu dah. Jadi langsung aja dicek videonya, ini seru banget, cek video. Ini slime ini emang pet brengsek, kalian tuh harus punya kalau kalian. Damage, matiin. Gue langsung nyari priest yang satu lagi biar matinya itu mereka bersamaan. Cuman bisa dilihat di sini pas saya mati, break langsung hidup lagi. Telat seperti tadi gue nyari priestnya langsung bisa ngeres lagi. Dan ini darahnya langsung full lagi, mereka saling ngeheal satu sama lain. Sekarang gue coba ngincer priest yang kiri dulu yang rambut pink, dan si Cookies ngincer priest yang kanan. Ya kan gue kuat banget. Nah, di sini mereka udah sama-sama sekarat, itu dia langsung bilang bunuh, dan akhirnya satu lagi tuh juga bisa dibunuh secara bersamaan. Dan ya udah, sisanya udah tinggal kalian kirim ke Rahmatullah aja gitu, karena mereka udah nggak bisa ada yang ngikutin lagi. Dan ini ya udah ini sangat-sangat juga sih dari tim gue, emang bener-bener jago banget. Bisa dilihat tuh, dan mereka udah kuat-kuat banget gitu. Oke, mantap. Ya, jadi kurang lebih begitu untuk gameplaynya KVM dari Assassin Cross Dual Dagger ini. Gimana, seru nggak? Apa cuma perasaan gue doang? Ya menurut gue sih seru banget ya, karena ini salah satu job yang bener-bener gue suka dan bener-bener seru banget untuk dimainin gitu. Apalagi kalau kalian pakai mobile device. Nah, karena videonya udah berakhir, dan ini karena ini video pertama gue, kalian tolong kirim kritik dan saran untuk video ini ya. Serah kritik apapun bakal gue terima. Misalnya lu kebanyakan ngomong bro bejat, ya udah gue balik tidur gitu. Atau misalnya kamu jelek bro bejat, ya oke, besok kalau gue bikin video gue pakai topping Lee Min Ho gitu lah, biar kalian tuh nggak terganggu gitu. Nah kalau gitu sekian dulu dari gue. Salam dari si bejat, si assassin, silang.